Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Putri dengan NPM 2478-2027. Di sini saya akan mengerjakan lab di Red Hat, yaitu lab 2.7 tentang Managing Application Projects in Multi-Tenant Cloud. Di sini kita bakal coba untuk ngerjain semua perintah yang ada di lab ini. Nah, di lab ini kita bakal diuji untuk mengelola proyek dalam lingkungan multi-tenant atau banyak pengguna. Nah, tugas utamanya itu nanti kita bakal coba untuk membuat terus juga menghapus proyek. Terus kita juga bakal mencoba untuk mengelola pengguna atau user beserta hak aksesnya. Jadi kalau di sini setiap user itu kita bisa kasih role atau peran. Dia itu bisa ngapain aja, seperti itu kita bisa atur. Lalu kita juga nanti bakal mencoba untuk mengatur batasan sumber daya atau kuota agar penggunaan infrastruktur cloud-nya itu tetap terkendali, tetap sesuai dengan kebutuhan. Nah, langsung aja di sini kita masuk pada perintah yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke instruksinya, kita harus masukkan perintah ini dulu. Di sini untuk mengerjakan lab ini saya menggunakan workstation ini. Caranya nanti pencet konsol, nanti dia bakal muncul seperti ini. Sebentar, kita coba refresh. Terus untuk perintahnya, yang pertama sebelum kita masuk ke instruksinya, kita harus masukin perintah ini. Let project review start. Kita coba. Start. Kita enter. Nanti dia bakal kayak gini. Jadi perintah ini tuh dia bakal menyiapkan tempat kita ngerjain lab ini. Dia bakal menginisialisasi semuanya kebutuhan yang ada di lab ini. Jadi kalau misalnya kita nggak masukkan perintah ini, takutnya nanti di beberapa langkah saat kita mengerjakan lab itu ada fitur yang nggak muncul seperti itu, atau perintah yang nggak muncul. Takutnya nggak sesuai sama yang tertera di lab. Terus setelah kita start, kita baru masuk ke perintah yang pertama. Sebenarnya di sini kita tuh disuruh mencari sendiri ya, berpikir sendiri. Kalau misalnya perintah ini tuh apa perintahnya, kalau untuk kayak gini itu perintahnya apa. Cuman di sini kita di lab ini kita bisa langsung aja solve solution. Nah, di sini langsung ada jawabannya. Jawaban dari perintahnya. Di sini yang pertama kita bakal melakukan sort pada file kredensial operator 1 min production min rc buat proyek manufacturing atau manufaktur, lalu buat subproyek is dan was. Sebelumnya di sini kan ada perintah sort. Sort itu apa? Jadi sort itu intinya dipakai buat memasukkan data login atau kredensial dari sebuah file ke dalam terminal yang kita pakai. Ini perintahnya ya. Sort operator 1 min production min r. Langsung aja kita coba di sini. Tadi perintahnya operator seperti ini. Bisa dilihat ya. Tadi di sini dia masih student dan workstation. Sekarang diketik lagi sih nambah. Jadi
operator 1 min production. Jadi di sini kita bakal masuk sebagai operator 1 atau operator produksi untuk mendapatkan izin mengelola proyek di domain MyCode. Jadi kita kayak biar kita dapat izin untuk membuat atau mengelola, jadi kita harus masuk sebagai ini operator 1 produksi. Terus kita lanjut lagi, di sini ada perintah 1.2 buat project manufaktur di domain code, di domain MyCode. Ini perintahnya akan start project it. Langsung aja kita coba. Terus saja perintahnya ini yang di bawah min domain min 2 kali domain my house. Kita harus betul-betul sama lalu kita enter. Seperti ini tadi yang sebelumnya masih paham. Jadi outputnya dia bakal kayak gini sesuai dengan yang di lab. Jadi kita buat nih proyeknya dengan nama manufaktur, terus jadi nanti di proyek manufaktur ini dia bakal jadi parent project atau dia bakal jadi wadah utama untuk departemen produksi. Lanjut lagi kita ke 1.3, yaitu di sini kita bakal coba untuk buat proyek yes di bawah induk manufacturing. Kita coba perintahnya. Di sini ada perintahnya itu OpenStack project yes, sama ya kayak tadi, cuman di sini kita tambahin ini, terus kita tambahin nama satelitnya apa. Seperti ini ada ya. Terus kita lanjut lagi, di sini kita buat yang S3. Jadi ada 2 proyek di lab ini. Untuk pengumuman sama,
main bedanya tadi kan ini ujungnya kita jadi kedua kayak gini. Ini bisa dilihat. Terus untuk yang kelas 1 itu sampai segitu perintahnya, sampai kita buat get proyek. Kita hide dulu, kita lanjut ke bagian nomor 2, instruksi nomor 2, yaitu di sini kita bakal coba untuk membuat pengguna user di dalam domain manufaktur dengan proyek utamanya itu si manufaktur. Nah, di sini udah ada juga jawabannya sebenarnya. Kalau misalnya kita pencet solution, kita bakal coba. Jadi di sini kita bakal buat pengguna user, terus passwordnya Red Hat. Untuk perintahnya kayak gini, akan start user process, terus name project domain manufaktur, save lagi save yang kebalik, terus project manufaktur ini kita masukin domainnya, terus passwordnya. Sini kita bakal coba untuk buat akun baru. Nah, di sini saya juga menetapkan manufaktur sebagai proyek utamanya, karena kan tadi di awal memang si manufaktur ini yang bakal jadi parent projectnya atau proyek utamanya, dan kita bakal menempatkannya di bawah my code. Nah, lalu kita bakal coba menempatkan. Yuk, open stack user create. Kita close dulu. Terus ini project, kita harus perhatikan vertikal. Terus terus kita kasih passwordnya. Terus user enter. Di sini saya typo kurang i. Kita coba lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah ketik kayak gini. Dulu yang terendahnya sama kalau lalu saya salah aja. Kurang ini tadi. Ini bisa dilihat untuk nama penggunanya user, kita kasih di sini. Terus kita hide dulu. Di sini untuk
langkah 2 itu dia cuman sebatas membuat user aja. Kita lanjut lagi ke yang ketiga, itu kita bakal coba untuk menetapkan peran atau role member dan admin di proyek ini untuk si pengguna user. Jadi di sini kita bakal coba kasih role atau peran. Nah, untuk di perintah 3.1 kita bakal coba tetapkan peran member kepada pengguna user yang udah tadi kita buat. Untuk perintahnya di sini ada OpenStack role as slash terus user domainnya mycode, usernya user, terus project domainnya mycode, terus projectnya manufacturer. Nah di sini role-nya apa? Member. Terus kita berikan member karena agar si pengguna tersebut bisa menggunakan sumber daya di dalam proyek manufacturer ini. Langsung aja kita coba perintahnya. Perintahnya itu OpenStack role terus ini user domain saya di sini bakal coba untuk nulis dulu perintahnya. Kita masukkan usernya sekarang. Untuk usernya itu user terus project domain terus di sini kita masukkan juga project utamanya yaitu manufaktur, terus baru kita masukkan member. Kita coba enter. Nah di sini kalau misalnya nggak ada pesan error berarti berhasil seperti itu. Terus di bagian yang 3.2 kita bakal coba tetapkan peran admin kepada pengguna user. Untuk perintahnya ini OpenStack sama ya, OpenStack role add user domain. Nah bedanya di sini role-nya admin. Kita langsung coba OpenStack. Di sini saya bakal coba untuk perintahnya dulu. User min domain terus user. Di sini saya mohon maaf apabila videonya interupsi. Project min domain terus kita masukkan project utamanya juga. Terus baru role-nya kita ini seperti ini. Kita enter. Habis itu tidak ada pesan error berarti berhasil. Nah untuk di langkah 3 itu kita memberikan role atau peran member dan juga admin di project manufaktur kepada user. Terus kita ke bagian yang keempat.
Di sini di bagian keempat ini kita bakal mencoba untuk gunakan identitas user untuk membatasi kuota pada proyek S dan juga WES. Jadi kita di sini bakal coba untuk batasin kuota kayak RAM-nya, terus CPU-nya seperti itu. Untuk di sini udah ada jawabannya. Di yang langkah pertama, kita bakal coba untuk jalankan search pada file credential user manufacturing min rc. Ini kita bakal coba masuk ke user ya, yang udah kita buat tadi. Soalnya di sini kan tadi masih punya operator satu production. Nah, sekarang kita bakal ganti. Jadi kita masukkan perintahnya sort slash user kita udah masuk sebagai user di project manufacture ini. Terus jadi di sini sebagai user manufacture kita bisa mengatur kuota proyek yang udah tadi kita buat. Nah, terus di langkah berikutnya yaitu yang 4.2 kita bakal atur kuotanya untuk proyek ini. Yes. Sebelumnya kita bakal coba dulu cek kuota awalnya itu berapa dengan perintah ini. OpenStack kuota show coba aja open kuota kayak gini. Terus muncul gini. Terus untuk proyek ada salah ketik. Kita lanjut lagi di sini. Tadi koneksi saya error, jadi live ini dia harus di refresh. Terus saya juga tadi nyoba nutup, jadinya videonya terpotong seperti itu. Saya nggak tahu kenapa ketika saya mengerjakan di live ini pasti sering koneksinya itu error. Padahal koneksi laptop saya itu biasa-biasa aja, bagus-bagus aja. Cuma laptop itu sering ketutup. Jadi di sini saya udah masukkan perintahnya tadi OpenStack Protocol, terus kita portnya itu 20, instansi 10, terus RAM-nya di sini ini untuk pengaturan device dari si project ini. Sekarang kita bakal coba untuk atur di sini. Course-nya kita jadiin 16, terus ini maksudnya core-nya kita jadikan 10, terus RAM-nya jadi 40.000 untuk project US dan nanti US di berikutnya. Kita langsung coba untuk perintahnya ini OpenStack Protocol open terus satu dua tiga
kayak gini. Kalau misalnya udah nggak ada pesan error, berarti udah berhasil. Tadi di sini ada error. Terus kita lanjut lagi, kita bakal coba cek dulu untuk kelas itu dia kuotanya diberikan berapa. Perintahnya ini sama kayak yang sebelumnya. Error, kenapa lagi error? Perasaan udah sama perintahnya. Open. Pokoknya tadi kurang muncul. Nah, jadi tadi di perintah sebelumnya di sini kita kurang nambahin muncul, makanya error, muncul pesan error dan error. Tapi di sini saya udah tambahin muncul di sini. Nah, ini untuk kuota dari project class. Kuotanya itu ada 20, instansinya itu ada 10, dan RAM-nya 51 GB. Terus kita bakal coba nih modifikasi kuota untuk class project. Kita bakal set kuotanya itu 16, instansinya 10. Gunakan perintah OpenStack data set dengan source permanent instance option. Ini ya kayak gini. Langsung aja open OpenStack data set. Terus slot ini slot 16 16. Terus dan ini itu ini salah lagi. Ini salah juga nih. Open kuota. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ngetiknya suka typo atau satu install. Nah, sudah berhasil kita atur kuotanya. Terus di sini untuk yang bagian 4 berarti kita fokus untuk mengatur kuota untuk setiap subproyek yang udah kita punya. Tadi untuk is kita ubah kuotanya jadi segini, terus untuk west kita ubah juga, kita atur si kuotanya. Kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu di bagian kelima ini kita bakal coba untuk login sebagai user dan membuat pengguna user 2 melalui dashboard. Nah, jadi kan kalau misalnya
dari tadi kita tuh menggunakannya di terminal ini. Kita pakai CLA. Nah, sekarang kita bakal coba untuk menggunakan tampilan di dashboard dari si Red Hat. Nah, di sini di workstation atau di tempat kita ini kita bakal coba untuk buka Firefox kayak ini. Tinggal diklik activity ini, terus ini yang paling atas display, tunggu ini. Di sini kita udah bisa buka Firefox ini tadi chatnya, jadi harus ditutup dulu. Dan di sini tadi saya coba untuk buka lagi workstation-nya, udah bisa. Terus tadi kan di sini buka workstation, di workstation buka Firefox, terus kita di browsernya kita cari ini http://overflow.example.com. Kita copy aja, kita masukin di sini. Ini kita upload. Untuk copy ke dalam web kita bisa gunakan fitur yang ini. Kita kan itu bakal sampai di sini. Kita ini bisa kita lihat di sini ada tabel terus kita coba baca lagi dulu perintahnya. Di sini kita disuruh untuk login to dashboard using myself as the domain. Ini domainnya kan sebelum kita login di sini tuh ada domainnya itu apa, kita harus masukin terus username-nya dan juga password. Nah, untuk domainnya di sini kita bisa gunakan myself. Kita harus masukin yang sampelnya dihapus dulu kayak gini. User as the username, tapi untuk username-nya kita tetap dan Red Hat as password. Terus kita enter aja ini dan save. Nah, kita udah berhasil masuk ke dalam Red Hat versi ini atau dashboardnya Red Hat. Terus kita bakal mencoba untuk navigasi ke identity. Kita coba di sini ya, identity. Kita masuk ke identity, terus user berarti ini bisa dilihat di sini. Sudah masuk ke user, kita klik create user. Ini di sini kita klik aja. Nah, di sini kita bakal coba untuk masukkan user 2 sebagai username-nya. Di sini ya, username-nya user 2. Lalu Red Hat password-nya ini Red Hat. Lalu pilih yes di bawahnya, di bawahnya ini primary project-nya. Nah, ini kita pilih West, terus role-nya admin. Ini kan member, kita ubah dulu jadi admin. Terus enable-nya kita biarin kayak gini di checklist. Lalu kalau udah dan passwordnya juga diisi kayak tadi, terus lagi kalau udah terus user ada di bagian terus lanjut kita klik aja, terus kita biarkan dia loading nih. Di sini ada
muncul notifikasi sukses atau tadi user berhasil dibuat tersebut. Nah, terus kita bakal lanjut lagi. Tadi kan di bagian 5 ini ternyata kita membuat user 2 dengan role-nya itu admin. Terus kita lanjut ke nomor 6. Sebagai user 2, kita bakal coba untuk modifikasi kuota dari project Quest. Kita bakal buat hanya 5 instance saja, karena sebelumnya itu tadi untuk US itu dia 10 kan instance-nya. Nah, sekarang kita bakal coba atur di sini jadi 5 aja. Nah, di sini kita diperintahkan untuk log out to dashboard and log in sebagai user 2. Kita log out dulu di sini. Ini sign out. Lalu kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita udah log out, terus kita bakal coba untuk login sebagai user 2. Kita cuma ganti di bagian username aja jadi user 2. Untuk domain name nanti mau jadi di sini user 2 dan passwordnya. Nah, di sini kita udah berhasil untuk login sebagai user 2. Lalu kita bakal ke identity sini lagi. Tunggu sebentar, kalau di laptop saya lumayan seperti ini, jadi saya mau maaf. Nanti kita ke project. Bentar ya. Kita tutup dulu aja. Di sini udah bisa kita buka project. Terus tadi kita sampai di sini ya. Buka project, saya pilih jadi kita ke web project, terus di web project ini kita klik ini. Salah. Jadi yang sebelahnya ini, terus kita modifikasi ke klik aja. Nah, di sini kita bakal pilih ke compute, kita bakal masuk ke ini compute ini. Terus kita masukkan 5 untuk instance. Ini kan ada banyak pilihan nih. Jadi ini ya. Nah, di sini ada instance. Ini kita jadikan 5 sesuai dengan perintahnya. Terus kita set. Udah set. Jadi untuk di kali ini itu sudah selesai. Perintahnya sudah semua kita kerjakan sampai ke mengatur kuota dari dashboard. Jadi di lab ini kita tuh sudah berhasil ya untuk mempraktikkan cara mengelola proyek di lingkungan cloud yang banyak pengguna atau multi-tenant. Intinya ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, kita belajar cara mengatur versi project dengan membuat project induk dan tadi anak, yaitu induknya tadi manufaktur, anaknya is sama web, supaya organisasi itu resource lebih rapi ya, makanya diatur seperti itu. Terus yang kedua, kita berhasil melakukan delegasi akses, di mana user dia bisa kita beri peran adminnya tadi di tingkat proyek untuk mengelola user lainnya. Terus yang terakhir kita juga belajar tentang mengatur kuota supaya penggunaan CPU, RAM, event itu tetap terkontrol dan tidak rakus sumber daya seperti itu. Jadi nanti sumber dayanya ya sesuai, tidak ada yang berlebihan gitu. Nah, semuanya tadi udah kita berhasil kerjakan meskipun ada
beberapa perintah yang ketika saya ketikkan itu dia malah error, itu ternyata saya hanya salah ketik saja. Kalau misalnya nanti muncul error, dicoba saja untuk diketik ulang, siapa tahu ada salah satu huruf yang kurang, seperti itu. Terus kita juga tadi nyoba menggunakan dua cara, yaitu dengan tampilan selesai dan juga tampilan di seperti ini ya, Firefox. Kita masuk ke dashboardnya Firefox. Nah, tadi juga kita nyoba pakai terminal. Jadi kita udah nyoba dengan dua cara. Nah, lalu di website ini itu ada penilaian. Kita masukkan perintah ini ke project review. Kita tunggu. Jadi dengan perintah ini kita tuh bakal ngecek apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai atau belum dengan ketentuan tugas atau instruksi dari lab yang ada. Kita tunggu ini tes sudah hijau. Kita tunggu ya sebentar. Sampai selesai. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sudah tes, sudah hijau semua. Artinya apa yang saya sudah kerjakan dari awal sampai akhir itu dia sudah berhasil dan sudah sesuai dengan ketentuan lab. Nah, sebelum kita tutup session ini, kita harus masukkan perintah ini dulu. Test project review ini. Jadi kita kalau misalnya udah selesai mengerjakan di workstation ini, kita tuh harus melakukan perintah ini, let project review ini, supaya dia bakal menghapus seluruh research yang tadi udah kita buat atau kita kerjakan, biar si workstation-nya ini dia kembali ke kondisi awal, kondisi bersih. Jadi ketika kita mengerjakan lagi lab berikutnya, itu dia nggak error, tidak ada bekas atau sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila videonya berisik. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.